Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Raja Mebel semua, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh tim profesional Raja Mebel, yaitu Mas Rifki dan juga Mas Sahid. Nah, kali ini kita akan berbagi tips tutorial untuk merakit lemari plastik yang lagi best seller. Ya, ini adalah wujudnya seperti ini dari kardus, kemudian nanti akan menjadi seperti ini. Nah, bagaimana cara merakitnya? Yuk kita simak videonya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai perakitan, sebaiknya kita persiapkan peralatannya dulu untuk memudahkan perakitannya. Seperti cukup dengan palu sama cutter. Oke teman-teman, sebelum kita membuka kardusnya, pastikan kita melihat kardusnya tersegel terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk membuka kardusnya harus ada video unboxing. Apabila ada cacat atau yang lainnya, bisa dikomplainkan ke toko lebih mudah. Nah, sebelum merakit sebaiknya kita keluarkan komponen-komponennya dari kardusnya. Langsung bisa ya. Sebaiknya kita kelompokkan bagian-bagian antara pintu sendiri, terus sub sendiri dan papan samping sendiri-sendiri biar memudahkan dalam perakitan. Sambil kita memisahkan komponennya, kita jangan lupa sambil mengecek untuk bagian-bagian dipastikan aman. Bila ada yang tercatat bisa dikomplain kalau kita sudah di unboxing. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini penampakannya ketika barang di dalam kardus sudah dikeluarkan semua. Nah, untuk memudahkan perakitan memang ditaruh sendiri-sendiri seperti ini ya. Ini ada bagian pintu pojok kanan, terus kemudian ada ini samping sama tengah, itu bagian belakang, dan yang terakhir ini bagian atas, bawah, dan bagian tengah almarinya. Nah, nanti kita akan kasih tahu tipsnya dari urutannya seperti apa. Ya. Kita mulai untuk merakitnya. Untuk bagian bawah dipastikan papannya lebih lebar sedikit dari yang bagian tengah. Bisa diperlihatkan ini bagian bawah, nanti ini untuk tengah. Nah, ini ada selisih ya. Kita pastikan yang paling lebar untuk bagian bawah. Pertama kita pasang untuk kaki-kakinya. Nah, itu untuk fungsi palu seperti itu ya teman-teman. Memang bisa sebenarnya nggak pakai palu, tanpa palu itu bisa, cuman kadang nanti perlu nekannya terlalu keras ya Mas Rifki ya. Ya, kalau pakai palu dipastikan pakai perasaan juga, soalnya berbahan plastik. Ya, nanti jangan mentang-mentang pakai palu terus teman-teman mukulnya sekenceng mungkin kayak mukul paku ya repot, nanti bisa pecah. Bagian kaki sudah oke. Nah, kita balik posisinya.
Oh, pantai ini ya. Oh ya, untuk posisinya seperti ini ya teman-teman. Yang bagian nantinya bagian belakang itu ada ini Lubang. satu lubang ya. 3 lubang. Kalau yang nanti bagian depan itu hanya 2. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan dinding bagian samping almarinya. Cukup pakai tangan. Nah, tinggal diklep. Nah, Oke. oh, Nah, ini untuk kalau kesusahan teman-teman bisa pakai palu juga untuk pemasangan dinding bagian samping. Nah, untuk pemakaian palu seperti ini ya teman-teman ya. Jangan dipakai bagian yang keras, nanti bisa pecah. Nah, ini juga teman-teman bisa diperhatikan untuk dinding bagian samping kanan sama kiri. Untuk bagian kanan sama kiri itu agak beda. Contohnya di sini. Bisa dikasih tunjuk Mas Syahid? Oh ya, yang bagian ada apa Bi? Sedikit melengkung itu di bagian belakang nantinya. Yang sebelah sini juga. Nah, itu. Nah, kemudian depan rata. yang depan rata, terus langsung setelah kanan kiri Papan selesai belakang. papan belakang. Nah, Ya, posisinya seperti ini ya teman-teman. oke. Sudah selesai. Tengah. Untuk papan tengah yang ada gantungan bolak-balik ya, kita pasang yang sebelah kanan aja. Yes. Bisa dipastikan teman-teman untuk papan sap tengah rata dengan pintunya. Kita lanjut papan samping. Banyak bawah. Untuk papan bagian tengah, lebarnya sama untuk bagian bawahnya. Berbeda dengan untuk sap tengah. Sap tengah sama dengan papan samping. Ya emang gitu ya teman-teman, kalau perakitan almari plastik itu ya kalau dibilang gampang ya gampang, tapi susah ya bisa jadi karena mungkin kita belum tahu caranya kan. Nah, jadi ini buat ngakalinya itu kadang kita pakai palu, tapi buat pegangannya jangan pakai yang keras pokoknya. Nanti kalau pakai yang keras. Ini kita fokus ke rakit rangkanya dulu, nanti yang terakhir baru kita pasangkan pintunya.
Lanjut kayak pemasangan papan yang bawah tadi, dipastikan kekunci ya, biar nggak lepas sampai bunyi klik. Nah, lanjut papan paling atas yang terakhir ya. Oke teman-teman, jadi buat tanda bagian paling atas itu yang ada stiker base plusnya ini ya. Nah kalau yang paling tengah ataupun di bawah kan nggak ada tuh ya, sebenarnya ini bisa ada ditaruh paling bawah, cuman kan lebih episnya kayaknya terus di atas. Nah ini untuk perbedaannya bagian bawah ini yang tengah, yang ini ke bawah lebih keluar, yang tengah ini juga buat dudukan pintu nantinya, sama yang atas itu juga perbedaannya di situ ya teman-teman. Lanjut untuk pemasangan pintu, nanti motifnya bisa menyesuaikan gambar yang ada di kardus. Nah, kita bisa disesuaikan. Lanjut untuk bagian kaca bisa disesuaikan gambar ya. Gambarnya di tengah, nah kita pasang di bagian tengah. Cukup mudah, tinggal masukin ke lubang. Set. Nah, lanjut untuk proses pemasangan pintu yang di bagian bawah ya. Kita masukin lubang yang atas dulu. Nah, kita masukin. Nah, kemudian kita masukin lubang yang bawah. Itu mudah. Lanjut untuk pintu tengah. Nah, sama, masukin dulu lubang atas, kemudian kita geser. Untuk teman-teman, di dalam kardusnya juga ada spare part untuk kayak contohnya ini, untuk menutup lubang yang di pintu. Nah, ini bisa ditutup pakai ini. Nah, untuk bagian yang hitam kayak gini, bisa buat tutup yang lubang-lubang kayak gini. Itu yang berlubang bisa ditutup pakai ini. Lanjut pintu atas sampingnya. Caranya sama, masukin lubang atas terlebih dahulu, baru yang bawah. Lihat. Bendel. Lanjut proses akhir ya. Untuk finishing kita lanjut pemasangan spare part yang tadi.
seperti lubang pintu maupun lubang-lubang di bagian sap maupun tutup atas. Kita buka lebih dahulu, bisa. Iya, Be. Terpintunya ya. Jadi kalau ini sampai gini tuh pasti ada ini. Yang atas, kalau yang tengah adalah ini ya. Ini baiknya di sisi sebelahnya. Kalau yang bagian paling kanan ini adalah las ya, tidak ada ganjilan apapun. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video tutorial kita kali ini dari awal sampai akhir. Semoga video singkat ini membantu ya. Kemudian Jangan lupa jempolnya, Komen. dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman nggak ketinggalan video kita selanjutnya. Oke, sampai jumpa.